Halo, kembali lagi dengan channel Penikmat Catur dan kali ini kita akan kembali dengan partai catur terbaru pada tahun 2024. Kita akan bahas partai catur antara Magnus Carlsen melawan International Master dari Indonesia, IM Yosep Taher, dan partai ini dimainkan pada Title Cup 2024. Kita langsung masuk saja ke pertandingan. Let's go. Magnus Carlsen sebagai putih di sini, ya, dia main langkah pion ke H4. Ya, ini tentu opening yang tidak disarankan untuk dimainkan, tapi ya namanya Magnus Carlsen, raja catur, ya apa aja boleh ya. Karena dia sudah memang peringkat 1 dunia. Kemudian H5 dari International Master Yosep Taher merespon Magnus Carlsen dengan langkah yang sama. Sudah jelas IM Yosep tidak suka ditaun ya. Dia tidak suka diremehkan. Bagus. Oke. Kemudian E4 lanjut Magnus Carlsen, pion C6 dari IM Yosep. Dan openingnya terlihat seperti bertransposisi ke Caro-Kann defense dengan tambahan pion H4 dan pion H5. Ya, ini cukup unik. Kemudian Magnus lanjut pion C4, pion ke D5. Magnus makan pion di D5. Pion C makan pion D5 dan pion D4. Kemudian IM Yosep kuda ke F6, kuda ke C3 dan pion ke E6. Kemudian kuda F3 dan gajah ke E7. Ya, cuma awal-awalnya saja yang terlihat aneh H4 H5, tapi selanjutnya secara perkembangan ini sih normal-normal saja. Oke, kemudian gajah D3, pion ke B6. IM Yosep idenya adalah untuk gajah fianchetto di B7. Kemudian pion C makan pion D5, kuda makan pion D5. Dan di sini Magnus Carlsen langsung kuda ke E5. Gajah ke B7 dan langsung menekan pion F7 secara cepat. Di sini IM Yosep membalas dengan gajah ke F6 menutup ancaman putih, dan ini idenya bagus, yaitu mencoba menukar gajah dengan kuda yang kuat di E5. Sangat logis untuk mengeliminasi kuda yang berada pada strong outpost. Sangat logis untuk mengeliminasi kuda pada di outpost yang kuat ya. Oke, tapi karena Magnus di sini tahu kuda di E5 itu sangat kuat, jadi dia tetap ingin mempertahankan kuda ini sampai akhir karena ini adalah aset penting. Jadi dia main gajah ke G5. Ya, dengan mainkan langkah ini artinya gajah tidak bisa makan kuda. Ya, karena tentu gajah punya mengarahkan mata ke diagonal menuju menteri. Kemudian di sini IM Yosep menteri ke E7, gajah ke E4, dan nah di sini adalah momen paling penting di sini. Engine menyarankan untuk menukar gajah lalu kuda ke D7 dengan ide untuk men-challenge kuda di E5 ya, yang posisinya sangat kuat di situ. Nah, tapi di sini International Master Yosep Taher dia bisa dibilang apa ya? Mungkin kayak agak meng-underestimate ya kekuatan kuda di E5. Dia mainkan kuda ke A6. Sebuah kesalahan di game ini ya. Karena memang di sini hitam harusnya tidak meng-underestimate kekuatan kuda di E5. Dan langkah inilah yang nanti ya akan menjadi penyebab terbesar kenapa Magnus Carlsen bisa menang dengan mudah di partai kali ini. Untuk lebih jelasnya kita lanjut setelah Magnus Carlsen rokada pendek, benteng ke D8, kuda makan kuda, gajah makan kuda, gajah makan kuda, benteng makan kuda. Di sini strategi Magnus sebenarnya simple ya untuk dimengerti. Idenya adalah dia menukar perwira-perwiranya dengan menyisakan kuda di E5, kuda yang berada di outpost yang sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan satu kuda ini, satu aset penting ini, Magnus bisa menang. Karena hanya dengan kuda ini, Magnus Carlsen akan bisa cukup untuk melakukan serangan ofensif yang kuat.
agak susah untuk dijelaskan kecuali kita melihat langsung bagaimana eksekusi dari Magnus Carlsen ya di langkah berikutnya. Bagaimana cara menggunakan kuda ini untuk melakukan serangan yang sangat kuat. Ya, oke, begitu. Kemudian kita lanjut benteng kaca 1. Dengan sengaja Magnus membiarkan benteng memakan pion D4. Dan sudah pasti benteng tidak bisa makan pion D4 karena jelas kuda C6 itu adalah sebuah ancaman garbo di situ. Oleh karena itu, International Master Joseph Taher, dia hanya rokade pendek, mencoba mengamankan raja dengan sengaja memberi pion H5. Ya, dia lebih memikirkan untuk mengamankan dirinya untuk dari serangan putih daripada sebuah pion. Dan tentu Magnus di sini bisa makan pion H5, tapi secara prinsip jika ada yang lebih baik, maka pilihlah langkah yang lebih baik. Oleh karena itu, Magnus Carlsen memilih langkah kuda C6 mengancam menteri. Idenya adalah mengalihkan menteri dari perlindungan gajah di F6, menteri ke D6, kemudian gajah makan gajah, pion makan gajah, dan menteri ke F6. Magnus Carlsen menang pion. Dan bukan cuma itu saja, dia sekarang mengancam sebuah ancaman kuda E7 skak. Itu adalah ancaman yang sangat kuat di situ. Jadi di sini IM Joseph keluar dari skak, kemudian kuda K5 mengancam kuda makan pion F7, dan teman-teman di sini ancaman ini sangatlah kuat. Bahkan jika kalian cek engine bahkan di sini menyarankan untuk menukar benteng dengan kuda. Karena engine menilai kuda D5 itu lebih memiliki value dibandingkan benteng ya. Karena dia sangat kuat banget di sini. Benar-benar hampir tidak tersentuh. Ya, tapi di sini IM Joseph cukup dengan memakan pion D4. Ya, dengan ini maka Magnus justru akan lebih mudah untuk menang ya. Terbukti di langkah berikutnya Magnus menyerang dengan full speed. Kuda makan pion F7 mengancam menteri. Menteri menghindar menteri ke F4. Menteri ke G5 skak. Raja ke G8 dan menteri ke G6 skak. Serangan Magnus Carlsen full speed. Wow, hanya dengan mengkombinasikan menteri dan kuda. Dan di langkah ini juga International Master Joseph menyerah. Ya, karena putih akan skakmat dengan satu langkah ya. Setelah menteri G6 skak, kemudian skakmat di H7. Ya, seperti itu. Oke, itu tadi partai catur antara Magnus Carlsen melawan IM Joseph Taher, seorang International Master dari Indonesia. Sampai jumpa di partai-partai berikutnya.